kan sejak saya menjabat sejak 2011 lalu, tahun 2011 ya, itu visi dan misi saya itu ya, dan khususnya misi yang keenam ya, sesuatu martabat ya. Lalu dari visi itu kita turunkan lagi menjadi ada 6 misi. Jadi lebih fokus lagi misi yang kelima dan 6. Misi yang kelima itu melestarikan lingkungan dan menjadikan Tambros sebagai kabupaten konservasi. Lalu misi yang kelima itu adalah melestarikan budaya dan memperhatikan hak-hak dasar masyarakat adat, hutan, lingkungan yang ada. Karena begitu, bagi sebagian besar orang Papua semua menganggap bahwa hutan, tanah ini adalah merupakan mama atau ibu yang memberi sumber kehidupan. Dia bisa mencari di situ, dia bisa berburu, menanam, dia bisa minum di situ dan seterusnya. Orang banyak uang baru bisa sampai tiba di resort-resort yang ada. Tapi di Tambro ini hari ini jalan sudah mulus masuk ke Susupor. Anda bisa mandi sepuasnya di sana. Pakai mobil kecil, Avanza, Innova, atau segala macam sudah bisa tiba di Susupor sana. Begitu. Ya lama perjalanan dari Sorong, kalau kita lari balap ya 2,5 jam. Kalau lari santai itu 3 jam saya sudah tiba. Nah, terus yang paling penting menarik sekali itu kita punya sunset. Ya, pantai di resort itu punya sunsetnya tidak main-main, luar biasa sekali. Ya, orang bilang senja di kayak mana, tapi ya senja di ya pantai Sosoporo juga tidak kalah begitu. Silakan yang anak muda, kamu yang ya bisa pergi ke sana rame-rame. Ya, yang baru menikah, kalau mau honeymoon di sana silakan di situ, bagus gitu. Dan murah, satu keluarga bisa pergi ke sana pun juga tidak mahal seperti yang macam ke tempat-tempat yang lain terlalu mahal. Ya, ini cukup uang mungkin 200.000, 300.000 saya bisa tiba di sana. Jadi murah untuk seluruh masyarakat di Sorong Raya atau Papua Barat Daya. Nah, secara khusus di Sosopor, saya pikir ya kita di sana ada penginapan. Di samping kita punya Resort Sosopor Pacific Park, terus ada penginapan yang lain, ada 3 penginapan yang lain. Jadi terserah, nanti Anda pilih sendiri mau datang ke sana, mau tinggal di resort yang itu atau di tempat yang lain, itu pilihan Anda. Nanti saya undang atau ajak Anda untuk bisa, kalau ada waktu kosong ya bisa pergi ke sana, libur macam hari Jumat atau apa ya, Jumat, Sabtu, Minggu pulang ke Sorong lagi, bisa di sana begitu. Pikir ya, saya yakin Anda pasti puas karena orang-orang lain mereka nyatakan itu mereka puas ya dengan ya keindahan alam yang ada.
strategis, dia bisa menjangkau semua spot-spot wisata yang ada di sekitar itu. Ya, mau ke Pulau Dua sana, ya, mau bisa kita punya koral juga, kita punya bangkai peninggalan perang dunia itu, proyek itu ada di situ juga. Ya, ada juga bandara peninggalan perang dunia ada di pulau yang kecil itu, pantai pasir di situ bagus. Terus juga kita ada itu tank-tank pasir peninggalan perang dunia kedua, tidak terlalu jauh juga dari lokasi situ. Ya, dari tempat penginapan ini kalau kita mau ke sana kurang lebih sekitar setengah jam saja kita sudah tiba. Kita bisa lihat itu Pansel ya, tank ya, wajar tinggal perang dunia Amerika dulu ya, Sekutu. Itu lihat bandara Werur itu ya, bandara dulu itu tidak seperti begitu. Karena darurat, maka orang Amerika ya, menurut saksi sejarah, orang Werur itu orang tua yang saksi mata bilang mereka bangun bandara itu hanya 1 bulan saja. Dia bangun bandara Werur itu untuk fungsikan untuk perang saat itu. Ya, gusur dari atas semua, setelah itu baru dia gelar tikar baja. Terus kita juga ada spot yang lain, Kalijodo. Kalijodo itu paling jernih sekali, karena hutan di atas itu tidak dikasih rusak segala macam. Jadi pas musim kemarau, airnya bening sekali, pasirnya tuh putih bagus, ya, bisa mandi sepuasnya. Nah, dari Kalijodo kita harus ke atas lagi. Ya, di atas itu ada pengamatan burung di situ. Yang dari Kementerian Pariwisata dulu bantu Pemda Tamron untuk bangun itu menara pengamatan burung, ya, itu bagus, besar itu. Di atas bisa lihat segala jenis burung itu ada di atas. Asalkan bangun di pagi hari jam 4 subuh sudah harus pergi ke sana sebelum burung duluan bangun, ya, kita sudah duluan ada di bawah, tenang. Pas jam-jam 6 itu kita sudah datang kumpul di situ. Itu kita bisa lihat situasi, bisa lihat Krakatau, puluh tahun-tahun, ambruk dan segala macam semua. Ya, di situ tempatnya bagus. Ya, jadi bagi saya itu pengalaman yang paling terkesan di dalam saya punya diri waktu di Sansapor Pacific Park itu, pertama dia punya sunset. Itu memang menang banyak sekali kalau di sunset. Jadi mungkin bagi kita puan-anak orang yang suka fotografer, videografer, dorang kalau mau ingin dapat sunset daripada jauh-jauh ke Kaimana, dong ke Sansapor Pacific. Sansapor Pacific Park Resort. Mantap. Saya Sansapor Pacific Park itu resort yang eksklusif juga di Sorong ya. Di Sorong cukup bagus. Kalau untuk buat anak muda juga pas, atau untuk pasangan yang sudah resmi, tempatnya sangat cocok sekali. Terus buat pekerja kota, kalau mau refreshing ke sana, itu lebih bagus lagi. Karena jauh dari kota, harga juga cukup terjangkau juga. Kamar yang di booking tuh check-in sesuai dari 24 jam check-in itu terjangkau buat para pekerja di kota. Kalau untuk dari saya, misalnya mungkin buat anak muda dan kakak-kakak orang semua yang capek dengan kesibukan di kota, Sansapor tempat paling pas. Khususnya di Pacific Park Resort. Itu tempat paling bagus sekali buat kakak orang relax. Dengan Cintex juga boleh, dengan calon juga bisa. Dan tempat itu bisa pakai untuk wedding juga.
tempat kita yang kita pijak ini, tanah yang kita pijak ini itu menjadi rumah bersama kita, di mana tanggung jawab kita bersama untuk menjaga kebersihan, melestarikan ya,